tapi tidak dihadiri oleh hakim pengawas. Dan dalam pertemuan tadi, pembahasan tadi, ada terjadi sedikit perselisihan yang kami anggap dari pihak pemohon, pengacara pemohon, terlalu keras dalam menegur klien saya selaku pengacara, sehingga terjadi sedikit saling tegang, sehingga dari si pengacara si pemohon mengusir klien saya keluar dari pembahasan itu, termasuk juga saya mau diusir. Jadi saya melihat ini dari tingkah laku pengacara ini sudah bertindak di luar profesional. Ya, kami keberatan. Nah, tadi di dalam hasil pembahasan kami tetap mempertahankan apa yang kami sampaikan, keberatan kami, ya, termasuk tagihan daripada si PT Sankyu yang dia tagih sebesar 4 juta US dollar, lebih kurang itu kami bantah. Sebetulnya kami tidak mengakui utang, ya, dan kami keberatan. Namun karena kami tidak mau berpanjang-panjang, kami punya kebijaksanaan, ya, kami juga menawarkan untuk membayar yang dia tagih 4 juta sekian. Menurut kami tidak punya dasar hukum, sedangkan putusan dari pengadilan aja yang mengatakan kami terbukti mengakui 1,3 juta US, padahal kami tidak pernah mengakui. Yang kami bilang bahwasanya pihak Sankyu membayar ke leasing sebesar 1,3 US. Nah, tapi dalam pertimbangan hukum oleh hakim mengatakan kami mengakui itu. Nah, namun demikian kami punya kebijaksanaan, kami mau membayar, ya, setelah dipotong dari biaya-biaya kapal mangkrak tunggu di dermaga. Nah, itu yang kami bebankan, yang di angka 1,3 itu kami bebankan, jadinya lebih kurang 300 juta lebih yang kita membayar. Nah, tadi sebetulnya pertemuan kita untuk membahas nilai. Kalau menurut saya ini sebetulnya kalau mau dibahas verifikasi utang yang sudah terbukti, ya, ini utang masih tidak terbukti. Jadi apa yang mau verifikasi, ya, masih belum terbukti. Jadi kita mau verifikasi hanya mencari pengakuan utang aja kalau saya bilang di situ, ya. Padahal kami tetap berpedoman tidak ada utang. Namun demikian karena kebijaksanaan kami, sudah kami maunya cepat selesai, tidak bertele-tele. Ya. Tapi tadi dari pihak pengurus tetap mempertahankan angka 3 juta sekian, 3 juta sebagai tagihan dari pihak Sankyu yang itu tidak masuk akal, tidak punya dasar, ya. Sebetulnya pada hari ini kita bukan mencari pengakuan, mencari verifikasi utang yang sudah kita katakan kita sudah akui, ya itu diverifikasi, itu aja. Jadi ini kan belum kita akui, ya. Nah, jadi tetap dia mempertahankan nilai 3 juta sekian, kami keberatan. Surat kita juga sudah masuk, tapi alangkah fairnya masih belum kasih tanggapan surat saya oleh si pihak Sankyu maupun si pengurus. Dia tetap ngotot 3 juta lebih yang dia menurut dia sudah benar mau tagih, ya. Nah, yang ini kami keberatan. Selain itu, tadi juga datang pihak leasing. Leasing ini dari awal kami melihat dia tidak punya kompetensi untuk menagih. Yang tadinya dia mengklaim kita tidak memiliki hak opsi,
ya. Nah, kami sudah melaksanakan hak opsi di awal perjanjian. Kita sudah laksanakan semua. Namun seandainya belum kita laksanakan, ya seharusnya itu konsekuensi hukum, saya ulangi lagi, itu kan sesuai dengan perjanjian harus masuk jurisdiksi pengadilan negeri Jakarta Selatan. Karena ini kan masih kita keberatan, masih pihak motor hari ini datang juga yang mengklaim bahwasanya kita tidak memilih opsi, terus dia malah dia minta kapal dikembali, kapal tidak dikembali, dia klaim nilai kapal itu 4.700.000 sekian. Yang kami bilang ini terlalu tidak punya dasar hukum, dan kalau saya bisa bilang itu ya mengada-ada. Nah, selain daripada itu, seandainya kami tidak memilih hak opsi, ya, di dalam perjanjian jelas mengatakan, ya, untuk melaksanakan hak opsi itu di pasal 21 harus terlebih dahulu lunas cicilan, baru berhak memilih hak opsi. Nah, kami tidak lunas, kami minta bukti lunas sampai saat ini juga tidak kasih. Itu poinnya. Kalau tidak kasih, di mana kita punya hak untuk memilih hak opsi? Selain daripada itu, ya, kalau seandainya kami tidak pilih hak opsi, secara hukum pasal 1238 kalau perdata, ya harus kasih somasi kita dulu, mengingatkan kita, baru bisa katakan uang prestasi. Nah, ini tidak laksanakan. Sehingga hari ini datang tetap ngotot tadi, menurut saya itu tidak berdasar. Nah, itu pun kita sudah melakukan upaya hukum terhadap si leasing ini, ya. Nah, kalau menurut saya ini terlalu memaksa untuk menjadi kreditor lainnya untuk memenuhi lebih dari satu kreditor. Nah, hari ini tetap datang dengan tagihan yang dengan tetap mempertahankan tagihan dia di sini. Nah, oleh karena itu hari ini kita sudah pembahasan tetap kita mempertahankan keberatan kita, terus dari pihak leasing juga mempertahankan, dari Sanju juga mempertahankan, sehingga saya melihat ini seharusnya juga ada waktu perpanjangan waktu. Namun demikian pengurus tidak akan mau memperpanjang katanya, dia akan voting untuk Kamis yang depan, dia mau voting. Menurut saya kalau voting itu terlalu memaksa. Terus di samping itu voting ini tentu merugikan kami, karena salah satu pihak yang datang ke kami itu kreditor, si leasing sebagai kreditor yang tidak punya landasan hukum. Kan dia bayar ke leasing, bayar ke leasing sebesar 4 juta sekian, tapi kita bayar ke dia ada bukti 3 juta lebih itu. Ya nanti bisa dilihat itu. Ya. Nah, kita bayar ke dia 3 juta sekian. 1,3 juta dia bayar ke leasing, itu menurut putusan dari pengadilan, ya, itu dianggap saya mengakui, padahal saya tidak akui. Yang saya bilang itu kan dia bayar ke leasing. Nah, dibilangnya saya akui, putusannya dikabulkan. Nah, itu sangat disesalkan kalau putusan seperti itu. Ya, kami punya bukti, nggak bisa dia mengklaim bahwasannya kita utang dia 4 juta sekian, padahal kita ini bukan masalah utang piutang. Ini masalah hak kepemilikan kapal. Belum ada bukti bahwasannya belum ada bukti itu kami mengatakan utang piutang atau kita akui utang. Sama sekali kita nggak mengakui utang. Ini sebetulnya bukan masuk ranah di pengadilan PKPU, karena kita kan masih ada perdebatan, masih sengketa. Sebetulnya ini bukan ranahnya PKPU, ranahnya pengadilan peradilan umum perdata.